Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua peserta KPA Online tahun 2020? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk mengikuti KPA Online tahun 2020 ini dengan penuh khidmat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah memasuki materi kedua yang mana kita telah mempelajari dan memahami materi sebelumnya, yaitu yang memiliki kesimpulan bahwa Ahmadiyah bukanlah agama baru, melainkan nama lain dari Islam. Baik adik-adik, kita langsung saja memasuki materi kedua ini, yaitu mengenai tentang menyingkap tabir keraguan mengenai orang Ahmadi. Nah, adik-adik, materi ini akan mengupas tuntas beberapa hal mengenai pandangan orang Ahmadi dalam beberapa masalah. Banyak yang bertanya-tanya dan menerka-nerka kepercayaan orang Ahmadi mengenai Hadrat Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin. Tidak sedikit yang salah faham menyangka bahwa orang Ahmadi mengingkari derajat khataman nabiyyin yang dimiliki Hadrat Rasulullah SAW. Padahal tidak begitu. Justru arti khataman nabiyyin yang dipahami oleh orang-orang Ahmadi lebih meninggikan derajat yang mulia Hadrat Rasulullah SAW. Nah, khataman nabiyyin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Yakni Muhammad bukanlah bapa dari salah seorang di antara kamu orang laki-laki, melainkan ia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin. Nah, adik-adik, ada beberapa poin di sini. Poin pertama, Hadrat Rasulullah SAW merupakan khataman nabiyyin. Nah, orang Gair Ahmadi mengartikan khataman nabiyyin ini dengan arti penutup para nabi. Ya. Kemudian poin kedua, makna tentang khataman nabiyyin yang dewasa ini populer di kalangan kaum muslimin itu tidak sesuai dengan apa yang termaksud oleh ayat tersebut. Dan begitu pula makna itu tidak menjelmakan kemuliaan dan keagungan beliau seperti kemuliaan dan keagungan yang diisyaratkan oleh ayat tersebut. Nah, padahal ya, jauh daripada itu, ada pemahaman mengenai khataman nabiyyin yang lebih memuliakan derajat Hadrat Rasulullah SAW. Yakni poin ketiga, arti khataman nabiyyin sesuai dengan penggunaan umum dari bahasa Arab yang diperkuat oleh ucapan-ucapan Hazrat Siti Aisyah radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan para sahabat lainnya. Dengan artian itu yang dikemukakan oleh jemaat Ahmadiyah, keagungan Hadrat Rasulullah SAW dan martabat beliau bertambah semarak lagi, dan terbuktilah olehnya ketinggian beliau dan seluruh umat manusia. Nah, adik-adik, khataman nabiyyin berarti penghulu para nabi. Istilah
anak mudanya mah best of the best lah di antara para nabi yang diutus Allah Ta'ala ke bumi. Khatam dalam bahasa Arab bisa diartikan cap, cincin, atau stempel, yakni tidak ada seorang nabi pun dianggap nabi yang benar tanpa cap persaksian dari hadrat Rasulullah SAW. Sedang cincin dapat dimaknakan Rasulullah adalah perhiasan para nabi. Kurang lebihnya mah seperti yang tadi saya katakan ya, yaitu best of the best di kalangan para nabi. Khataman Nabiyyin juga berarti tidak akan datang lagi nabi yang akan menghapus atau menggantikan syariat Islam. Nah, adik-adik, selanjutnya next mengenai tentang malaikat. Orang Ahmadi beriman sepenuh-penuhnya atas adanya malaikat-malaikat. Bahkan oleh sebab merekalah kami menerima berkat dari wujudnya Jemaat Ahmadiyah. Dan tidaklah kami ini beriman saja, bahkan juga kami berkeyakinan teguh bahwa berkat pertolongan Al-Quran Karim, kami dapat mengadakan hubungan dengan para malaikat, dan dari mereka ini kami dapat mempelajari ilmu-ilmu kerohanian. Nah, inilah keistimewaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dan para khalifahnya. Ilmu-ilmu rohani yang didapatkan adalah langsung dari Allah Ta'ala melalui perantaraan malaikatnya. Sekali peristiwa satu malaikat telah mengajarkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam tafsir dari surah Al-Fatihah. Semenjak saat itu hingga sekarang, begitu macam terbukanya rahasia, arti dan makna dari surah Al-Fatihah itu sehingga tidak ada taraknya. Pendeknya, tentang keingkaran kepada wujud malaikat hendaknya tak perlu dipersoalkan lagi. Tinggal lagi sekarang mengenai masalah syaitan. Syaitan adalah satu makhluk yang kotor. Kita mengetahui tentang wujudnya ialah dari Al-Quran Karim, dan kami mengakui adanya, bahkan tidak saja mengakui, melainkan juga beranggapan bahwa Allah Ta'ala telah meletakkan kewajiban untuk mematahkan kekuatan syaitan dan menghapuskan kekuasaan syaitan, seraya menyebut dengan kurnia Allah dan rahimnya. Kami beriman kepada malaikat dan kami mengakui adanya wujud syaitan. Kami percaya mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahkan kami percaya juga bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan mukjizat kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW yang sejati. Al-Quran Karim itu penuh berisi mukjizat-mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, dan hanyalah orang-orang yang mata rohaninya buta sebuta-butanya saja yang dapat mengingkari kenyataan itu. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki atau tentang mengenai masalah keselamatan atau najat. Ada beberapa poin di sini. Poin pertama, faham keliru yang berpendapat bahwa menurut pendirian orang-orang Ahmadi, semua orang akan masuk neraka kecuali orang-orang Ahmadi. Nah, tidak begitu ya. Poin kedua, seorang Ahmadi dapat masuk neraka seperti halnya orang yang bukan Ahmadi akan masuk surga. Nah, ini semua tergantung amal perbuatan masing-masing ya. Yang ketiga, surga bukanlah hanya sekedar ungkapan mulut belaka, melainkan surga itu dicapainya sebagai hasil penunaian daripada berbagai pertanggungjawaban ya, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada semua atau sesama manusia.
Poin selanjutnya yang keempat, neraka bukanlah merupakan akibat daripada keingkaran di mulut saja, melainkan untuk menjadi umpan neraka itu menghendaki banyak syarat-syaratnya. Nah, lanjut yang tadi sebagai tambahan ya, untuk poin yang ketiga, itu baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Nah, jadi anak-anak, baiat menjadi seorang Ahmadi saja tidak cukup untuk memasuki surga. Seseorang tidak akan masuk neraka sebelum kepadanya disampaikan petunjuk-petunjuk selengkapnya. Kendatipun ia adalah seorang pengingkar kebenaran yang sebesar-besarnya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa yang meninggal di waktu masih anak-anak atau orang yang hidup di pegunungan-pegunungan tinggi atau di hutan belantara yang akal fikirannya tidak berkembang, atau orang gila yang akalnya rusak. Nah, mereka ini tidak akan ditindaki pemeriksaan. Malahan Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak akan mengutus lagi Nabi ke tengah-tengah mereka agar memberikan peluang kepada mereka untuk mengenal perbedaan antara yang benar dengan yang palsu. Kemudian dia telah cukup diberi petunjuk, namun ia memilih hal yang palsu, barulah ia akan dimasukkan neraka. Kebalikannya, dia yang menerima petunjuk akan masuk surga. Nah, adik-adik, jadi di sini fair ya, adil. Tidak ada hukum bagi yang tidak tahu atas tanda-tanda atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkenaan dengan keselamatan atau najat, kami beritikan bahwa orang-orang yang menghindarkan diri dari kebenaran dan ia berdaya upaya agar kebenaran itu jangan sampai didengar telinga, yang karenanya ia terpaksa harus menerima atau terhadapnya telah disampaikan penerangan dan petunjuk dengan sempurna. Tetapi kendati pun demikian, ia tak juga hendak beriman, maka menurut Allah orang semacam itu akan ditindak. Meskipun demikian, orang semacam itu pun jikalau Allah Ta'ala menghendaki akan dapat diampuni, sebab bukan di tangan kitalah terletak wewenang untuk membagikan rahmat-Nya. Nah, anak-anak, jadi Ahmadi saja tidak cukup ya, harus tetap untuk mendapatkan surganya. Surga dan neraka adalah mutlak urusannya Allah Ta'ala kepada siapa yang akan Dia kehendaki. Baik adik-adik, next selanjutnya tentang hadis. Tanggapan yang keliru bahwa orang-orang Ahmadi tidak mempercayai hadis dan tidak percaya kepada para ahli-ahli fuqaha. Fuqaha ini adalah ahli fikih, seorang ahli fikih. Dalam hal yang menyangkut perkara taklid dan tidak taklid, Ahmadiyah memilih jalan tengah. Taklid di sini maksudnya orang yang mengikuti. Pelajaran Ahmadiyah ialah bahwa sesuatu perkara yang sudah diputus oleh sabda Hadrat Rasulullah SAW, tetapi kemudian mendengarkan kata orang lain, maka hal itu merupakan sebagai suatu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, maksud penghinaan di sini maksudnya tidak ada seseorang yang lebih baik daripada Hadrat Rasulullah SAW dalam memutus suatu perkara. Nah, adik-adik, apabila ada suatu hadis yang dipertanyakan, nah cara menguji apakah hadis itu benar dari Hadrat Rasulullah SAW atau palsu adalah dengan mencocokkannya dengan Al-Quran Karim, karena tidak semua hadis benar-benar berasal dari Hadrat Rasulullah SAW. Mari kita perhatikan tabel sebagai berikut. Pertama kita lihat dulu tabel sebelah kiri.
Di situ ada perawi, ya. Perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Beragam, ya. Tidak dapat dipukul rata. Ada yang baik akhlaknya, buruk akhlaknya, panjang ingatannya, tidak panjang ingatannya, cerdas otaknya, tidak cerdas, ya. Tentu berpengaruh kepada kualitas hadis. Ada yang qat'i atau tidak diragukan, ada yang tingkatannya menengah, ada yang diragu-ragukan, ada juga yang mendekat keyakinan benarnya, dan ada juga yang dibuat-buat orang. Nah, jika terbukti berasal dari hadits Rasulullah dan sesuai dengan Al-Quran Karim, maka hal itu merupakan suatu keputusan terakhir, suatu perintah yang tidak boleh diabaikan. Kita lihat tabel selanjutnya. Nah, dalam melakukan suatu amalan atau memutus suatu perkara, jika Al-Quran Karim tidak memberikan petunjuk yang jelas, maka kita cari penjelasannya pada hadis. Namun, jika tidak menunjukkan jalan yang tegas dan meyakinkan atau dapat terjadi beberapa tafsiran, maka para ahli fuqaha, para ahli fikih yang seumur hidupnya tekun mempelajari dan merenungkan arti ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mempunyai hak untuk berijtihad atau membuat kesimpulan dan mengambil keputusan. Nah, adik-adik, tapi walaupun begitu, Ahmadiyah tidak mutlak dan sepenuhnya membenarkan pendapat para ahli hadis. Begitu pula tidak mutlak dan sepenuhnya mendukung pendirian orang-orang yang bertaklid. Pendirian Ahmadiyah di dalam hal ini moderat, ya, maksudnya di tengah-tengah, yakni sama seperti pendirian Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Al-Quran Karim menempati kedudukan paling tinggi di atas segala hal. Menyusul berikutnya hadis sahih, kemudian barulah pendapat-pendapat dan ijtihad dari para cendekiawan-cendekiawan. Menurut pendapat Ahmadiyah, sesuatu ucapan dari Nabi Muhammad SAW yang dapat dipertanggungjawabkan buktinya memperoleh prioritas daripada segala ucapan manusia-manusia lain, bahkan pula lebih daripada seluruh ucapan dari para imam. Nah, adik-adik, contohnya di sini hadis mengenai gerhana bulan dan matahari. Nah, ini sebagai tanda kedatangan Imam Mahdi. Beberapa pendapat mengatakan hadis ini lemah atau doif. Namun peristiwa ini benar-benar terbukti, ya, benar-benar terbuktikan dan terjadi. Nah, hal ini menandakan bahwa hadis tersebut sahih, berasal dari hadrat Rasulullah SAW. Walaupun manusia mengatakan hadis itu doif, ya, inilah contoh bahwa Ahmadiyah berpandangan seperti pendapat di atas, yakni mengutamakan perkataan hadrat Rasulullah SAW. Baik adik-adik, mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini, ya. Materi kedua, mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya dan bisa menyimpulkannya lagi kembali. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Dan insya Allah ta'ala di pertemuan selanjutnya saya akan menyampaikan materi ketiga. Baik adik-adik, saya akhiri. Jazakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.